Dalam pembacaan energi, ada satu tanda yang hampir selalu muncul, tepat sebelum hidup seseorang berubah besar. Bukan tanda yang dramatis, bukan mimpi yang aneh, bukan kejadian mistis. Justru tandanya kelihatan sepele dan sering disalahartikan. Hidup mendadak melambat. Bukan malas, bukan kalah, bukan kehilangan arah, tapi tubuh seperti ditarik ke dalam. Badan kerasa berat, nggak pengen ngapa-ngapain, fokus jadi pendek, tapi anehnya juga nggak sedih. Di dunia ramalan dan pembacaan batin, fase ini punya nama yang jarang diucapkan. Penutupan siklus. Banyak orang mengira akhir tahun yang berat itu sial. Dalam dunia batin, justru sebaliknya. Ini tanda sesuatu di dalam dirimu sedang selesai. Bukan selesai karena gagal, tapi selesai karena sudah tidak dibutuhkan. Dan menariknya, tanda ini hampir selalu muncul saat kalender mau berganti. Bukan karena tanggalnya, tapi karena ritme luar melambat dan suara dalam akhirnya terdengar. Nah, coba jujur ke diri sendiri. Pilih satu aja, ketikkan ya di kolom komentar nih, tanda-tandanya. 1. Badan pengen diam terus. 2. Pikiran sepi tapi gelisah. 3. Nggak sedih tapi kosong. 4. Capek tanpa sebab jelas. Tuliskan di kolom komentar apa yang dirimu rasakan. Kalau kamu ngetik salah satunya, nomor 1, 2, 3, dan 4, salah satu di antaranya, jangan kemana-mana, karena ini bukan kemunduran. Badan pengen diam terus, itu nomor 1. Pikiran sepi tapi gelisah, itu nomor 2. Nggak sedih tapi kosong, itu nomor 3. Capek tanpa sebab, itu nomor 4. Coba tuliskan di kolom komentar dirimu yang mana. Itu bukan kemunduran. Bukan akhir tahun yang bikin kamu drop. Saat dunia luar melambat, yang terdengar adalah tubuhmu sendiri. Dan tubuh nggak pernah melambat tanpa alasan. Halo Sobat Energi Suara Jiwa, aku Coach Erlangga. Di Energi Suara Jiwa, kita nggak cuma bahas ramalan. Kita bahas kenapa tanda-tanda itu muncul di tubuh dan gimana cara menjalaninya tanpa panik. Di episode ke-71, 72, kita bahas kenapa banyak orang yang goyah saat hidup mulai stabil. Nah, di episode yang ini, ke-73, lanjutannya nih. Fase pelan yang sering disangka sial. Padahal justru transisi energi dan jiwa. Inilah dia, inti ramalan supranatural yang dihayati, dibumikan. Dalam tradisi pembacaan batin yang tua, yang diwariskan lewat diam, bukan lewat buku, selalu ada satu hukum yang sama. Sebelum hidup seseorang berubah besar, dia akan masuk ke fase sunyi. Orang-orang lama tidak membaca masa depan dari tanggal, mereka membaca dari perubahan medan. Dan saat medan hidup bersiap berganti, tanda pertamanya hampir selalu sama.
Satu, energi ditarik kembali ke pusat. Dua, gerak hidup melambat tanpa sebab jelas. Tiga, dorongan lama kehilangan daya. Empat, jiwa mengganti frekuensi sebelum pikiran paham. Ada empat ya. Ini bukan hukuman. Ini bukan kemunduran. Ini penutupan siklus. Dalam pembacaan siklus, fase ini disebut sebagai ditarik pulang. Hidup menarik energimu kembali, bukan untuk mengambil sesuatu, tapi untuk memastikan apa yang ikut ke depan, bukan beban lama. Karena tidak semua bagian dari dirimu boleh ikut ke fase berikutnya. Kalau bahasa sakral ini dibawa turun ke tubuh, yang terjadi sebenarnya sederhana. Ada sistem saraf yang menurunkan kecepatan. Ada hormon stres yang mulai dilepas perlahan. Dan tubuh masuk ke mode hemat energi. Yang keempat, perhatian ditarik dari luar ke dalam. Itulah tubuh yang sedang mematikan cara hidup lama. Nah, masalahnya kita hidup di zaman yang tidak kenal bahasa siklus. Zaman yang percaya kalau sibuk sama dengan hidup. Kalau cepat sama dengan benar. Kalau pelan itu kalah. Nah, saat hidup melambat, orang mengira dirinya rusak. Padahal yang berhenti itu bukan hidupmu. Yang berhenti itu cara lama bertahan. Ini yang sering aku lihat saat dampingin klien-klien yang ikut programku, program privat. Justru setelah fase pelan ini, hidup mereka berubah tanpa drama. Rezeki jadi lebih rapi, relasi jadi lebih jujur, keputusan jadi lebih tenang. Bukan karena mereka memaksa bergerak, tapi karena mereka tidak melawan fase sunyinya. Siklus nggak pernah salah waktu. Yang sering salah adalah kita yang menolak diam. Sunyi bukan akhir, sunyi adalah pintu. Nah, kalau hidupmu sekarang terasa pelan, yang paling kamu takutkan apa nih? Takut miskin, takut gagal, takut dibilang malas, atau takut kehilangan identitas lama? Tulis satu kata di kolom komentar. Karena kadang yang kita sebut ketakutan adalah bagian diri yang sedang dilepas. Aku sering berada di fase itu. Dan perlahan-lahan baru bisa keluar. Hidupku waktu itu aman, kerjaan jalan lancar, nggak ada drama besar, nggak ada masalah yang bisa ditunjuk. Tapi tubuhku kayak bilang pelan-pelan. Udah, pelan dulu. Nah, lucunya yang pertama ribut itu bukan hidupku. Yang ribut itu kepalaku, pikiranku. Dia bilang, ini bahaya, nanti ketinggalan. Nanti rezeki kabur. Nanti hidup berhenti. Gue banget ada yang ngerasain begitu. Padahal setelah aku jujur sama diri sendiri, yang kabur bukan rezekinya. Yang kabur itu rasa aman di tubuhku.
Tubuhku ini belum kenal hidup tanpa tegang. Jadi begitu tegangnya turun, dia malah curiga. Dan yang paling bikin aku senyum sendiri, pola ini selalu muncul di orang-orang yang aku dampingi di program privat. Aku pernah dampingin seorang, namanya katakanlah katakanlah ya, Ra. Menjelang akhir tahun, hidupnya mendadak pelan. Bukan sedih, bukan depresi, tapi kayak kehilangan dorongan gitu. Sob. Terus kemudian dia datang dan bilang, "Coach, kayaknya ada energi aneh. Aku ngerasa berat. Jangan-jangan ketempelan. Jangan-jangan ada yang ngikutin. Jangan-jangan ada yang ngikutin." Nah, jujur, banyak orang baik, sensitif, dan sadar. Kalau masuk ke fase ini, refleksnya langsung mikir. Supranatural, makhluk gaib, entitas eksternal, kiriman dari kompetitor bisnis, dari orang yang tidak menyukainya. Nah, waktu aku baca matrik jiwanya, polanya langsung kelihatan. Itu jiwanya mau naik fase. Arah hidupnya mau berubah. Cara lama bertahan, udah selesai. Masalahnya bukan energi negatifnya. Masalahnya, sarafnya belum kenal hidup tanpa tegang. Tubuhnya masih hidup dari pola lama. Tegang, kemudian waspada. Kemudian dorong diri. Baru kemudian merasa hidup. Begitu pola itu berhenti, sarafnya bengong. Untung sarafnya nggak butuh kopi. Orangnya yang butuh kopi. Selamat seruput kopinya, semua sobat keluarga energi suara jiwa. Tubuhnya masih hidup dari pola lama. Tegang, kemudian waspada, kemudian mendorong diri. Baru merasa hidup. Nah, begitu pola itu berhenti, sarafnya bengong, sob. Dan saat sarafnya bengong, pikirannya suka nyari cerita mistik buat jelasin. Nah, ini penting banget untuk kita pahami bersama, untuk aku ingat-ingat lagi. Dalam pengalaman mendampingin klien, aku sering ketemu kasus yang disebut kena kiriman, diganggu makhluk gaib, diserang lawan bisnis, atau energinya disedot. Dan aku nggak nertawain itu, karena memang itu kejadian. Ada yang mengalami itu. Karena sebagian orang memang sensitif medan. Masalahnya sering bukan ada atau tidaknya entitas eksternal. Masalahnya tubuh sedang terbuka. Saat sistem saraf lelah, tegang lama, dan belum pernah turun ke aman, medan batin kita jadi rapuh. Nah, di kondisi inilah, pikiran mudah menafsir ancaman, perasaan jadi waspada tanpa sebab, kemudian jiwa kehilangan pusat tenang, dan tubuh membaca banyak hal sebagai gangguan. Nah, di titik ini, apapun terasa masuk. Dan yang terjadi adalah, nggak semua gangguan batin itu dari makhluk gaib, dan nggak semua rasa berat itu serangan energi. Bukan karena makhluk energinya nggak ada, bukan karena nggak ada yang bisa menyerang, bukan karena itu. Tapi karena ada satu hal yang sering dilewatkan.
Dalam dunia energi, yang paling mudah disentuh bukan orang yang lemah, tapi orang yang lelah dan belum pulang ke tubuhnya. Nah, yang terjadi di dalam diri kayak gini. Saraf yang terus siaga akan membuat medan aman mengecil. Pikiran yang capek akan mencari penjelasan tercepat. Perasaan yang tertekan ingin alasan eksternal. Dan jiwa yang mau naik fase menarik energi ke dalam. Nah, di kondisi ini, isu supranatural mudah menempel sebagai cerita. Bukan karena kita lemah, tapi karena tubuh kita belum dilatih untuk aman. Ini juga sering kejadian. Ada serangan dari lawan bisnis atau kompetitor. Bukan berarti lawanmu mengirim apa-apa. Seringnya yang terjadi adalah tekanan batin membuat saraf tegang. Kemudian pikiran membesar-besarkan ancaman. Kemudian perasaan kehilangan kendali. Kemudian tubuh mencari kambing hitam energetik. Padahal akar masalahnya cuma satu. Kapasitas tubuh menampung tekanan belum cukup aman. Bukan karena nggak ada masalah. Bukan karena tidak ada makhluk gaib. Bukan karena tidak ada serangan di dunia ini. Ada. Tapi pahami diri kita dulu. Pahami bagaimana bagian yang eterik di dalam halus dan bagian yang organik di luar ini bekerja. Energi negatif paling sering bukan datang dari luar. Dia muncul ketika tubuh belum merasa aman di dalam. Dan makhluk gaib paling menakutkan bukan yang tak terlihat, tapi sistem saraf yang tidak pernah diajari untuk pulang. Nah, karena itu di energi suara jiwa, aku nggak sharing tentang takut. Aku nggak mengajarkan tubuh untuk kuat, tapi aku mengajak tubuh untuk aman. Karena tubuh yang aman tidak mudah disusupi cerita. Dan jiwa yang pulang ke pusat tidak sibuk mencari musuh. Nah, kalau kamu jujur, di momen berat kemarin, yang paling dominan apa nih? Capek fisik kah? Pikiran penuh kah? Emosi tertahan kah? Atau rasa ada yang gangguin nih? Tulis satu kata. Capek fisik kah? Pikiran penuh kah? Emosi tertahan kah? Atau ada rasa yang ganggu? Tulis satu kata di kolom komentar. Kadang itu bukan gangguan luar, itu tubuh yang minta ditenangkan. Nah, makanya di program pendampingan privat, program-program privat, kita nggak berhenti di ngobrol atau menambah teori. Karena banyak hal di dunia batin tidak selesai dengan dipahami. Kita akan berjalan pelan, berurutan, mulai dari membaca matriks jiwa, melihat di mana jiwa sedang berdiri. Baru kemudian membersihkan apa yang sering disebut sebagai timbunan energi negatif. Yang dalam banyak kasus hanyalah sisa beban saraf yang belum pernah turun. Nah, setelah itu, tubuh akan diajari aman lewat latihan regulasi saraf, latihan energi spiritual. Baru kemudian setelah itu muncul pendampingan, coaching, dan mentoring kesadaran jiwa yang berjalan tanpa dorongan. Dan kemudian ada yang nyampe PCT awakening. PCT itu percikan cahaya Tuhan atau ruh di dalam diri. Muncul. Di sini bukan soal naik ke langit. Bukan cari pengalaman. Bukan kejar tanda. Tapi kesadaran spiritual turun ke tubuh. Ke nafas. Kerasa aman yang sunyi. Karena ketika tubuh aman, jiwa nggak perlu teriak. Dan hidup bergerak tanpa paksaan. Nah, begitu tubuh belajar aman,
di klienku Rara itu tadi, sebut aja namanya Rara ya. Begitu tubuh Rara belajar aman, fase pelannya bukan makin berat, justru jadi pintu. Rezeki masuk lebih rapi. Pelan-pelan keputusan itu bisa jadi nggak impulsif, Sob. Kemudian konflik berhenti dicari. Hidup jadi terasa, oh ternyata gini ya rasanya tenang. Bukan karena kita nggak ngejar apa-apa, tapi karena tubuh berhenti menolak fase baru. Kadang yang kita kira gangguan adalah tanda hidup mau berganti ritme. Dan yang kita sebut pelan adalah tubuh yang akhirnya berani pulang. Kalau kamu jujur sama diri sendiri, Sob, di fase pelan ini yang paling kamu takuti apa? Kehilangan arah, kehilangan rezeki, kehilangan identitas lama, atau kehilangan alasan buat terus tegang? Tuliskan di kolom komentar ya. Karena kadang itu bukan ketakutan, itu bagian diri yang sudah selesai dengan tugasnya. Nah, ini bagian penting yang sering bikin kita defensif. Karena banyak orang yang hafal soal energi, vibrasi, alignment, ramalan. Nah, masalahnya bukan di ramalannya, masalahnya di tubuh yang belum pernah dilatih untuk menerima. Yang terjadi itu adalah percikan cahaya Tuhan atau ruh sumber energi spiritual memberikan dorongan hidup dan perubahan. Kemudian jiwa akan mendapatkan arah dan kejujuran batin. Pikiran akan bekerja sebagai penafsir dan perencana. Saraf dan hormon adalah gerbang aman dan tidak aman. Tubuh adalah wadah nyata, rezeki, dan relasi. Nah, kalau saraf masih membaca hidup sebagai ancaman, hormon stres aktif, maka hal baik pun datang terasa nggak enak. Makanya banyak orang yang bilang, aku pun begitu tuh, sering bilang, ramalannya bener, tapi kok hidupku nggak berubah ya? Karena ramalannya masuk ke kepala, tapi nggak pernah turun ke tubuh. Nah, kalau hidupmu mendadak tenang sekarang, bagian tubuh mana yang paling duluan tegang tuh? Ada. Mari kita mulai. Mari kita membawa siklus yang sedang ditutup. Latihan ini bukan untuk menenangkan. Ini untuk membaca apa yang sedang pamit dari hidup kita. Nah, latihan kedua nanti bukan membaca, tapi mengizinkan pelepasan itu terjadi. Coba duduk santai, kita mulai latihannya. Kedua kaki menapak ke lantai. Nah, ini penting. Posisi kaki penting. Coba dirasakan kakinya, gerakan ujung jari kaki. Posisi kaki menapak ke lantai. Ini penting sebagai penanda penutupan siklus. Sekarang tangan kirinya ada di ulu hati, di solar plexus. Tempatnya pusat siklus dan kuasa lama. Baru tangan kanannya di perut bagian bawah. Di perut bagian bawah. Tempat pusat pelepasan dan transisi. Tangan kiri di ulu hati atau solar plexus. Tangan kanan di perut bawah. Di pusat pelepasan dan transisi. Saat ini kita tidak akan membaca masa depan. Kita akan membaca apa yang sudah selesai. Yuk. Tarik nafas 4 hitungan lewat hidung. Perutnya dikembangkan. Lepaskan 6 hitungan lewat mulut. Perutnya dikempesin. Tarik nafas lewat hidung 4 hitungan. Lepaskan lewat mulut 6 hitungan. Perutnya dikempesin. Habiskan nafasnya
Diam, kembali. Tarik nafas 4 hitungan lewat hidung. Lepaskan 6 hitungan lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung 4 hitungan. Lepaskan lewat mulut 6 hitungan. Ucapkan rileks, tenang, damai. Kembali tarik nafas lewat hidung 4 hitungan. Lepaskan lewat mulut 6 hitungan. Ucapkan, aku mengizinkan siklus lama ditutup. Aku mengizinkan siklus lama ditutup. Kembali tarik nafas lewat hidung 4 hitungan. Lepaskan lewat mulut 6 hitungan. Ucapkan, aku mengizinkan siklus lama ditutup. Diam. Perhatikan kalau muncul rasa kosong, dada seperti ditarik ke dalam, nafas jadi lebih pendek terus panjang, terus ingin berhenti ngapa-ngapain. Muncul perasaan netral tapi dalam. Nah, dalam pembacaan batin, ini adalah tanda energi yang sedang ditarik pula. Orang-orang lama menyebut fase yang ini tadi adalah malam sebelum pintu ditutup. Kalau kamu memaksa bergerak di fase ini, yang rusak bukan hidupmu, tapi transisinya. Makanya banyak orang panik di akhir tahun, padahal yang terjadi bukan serangan, tapi penarikan. Nah, saat latihan yang barusan, yang paling kerasa apa? Coba pilih salah satu. Ada kosong, ingin diam, lelah tanpa sebab, atau tenang tapi aneh. Itu bukan masalah ya, itu tanda. Latihan tadi, latihan pertama hanya membaca tanda penutupan. Dan latihan kedua adalah saat tubuhmu belajar tidak melawan penutupan itu. Dan disitulah 2026 tidak dimulai dengan dorongan, tapi dengan izin. Tapi dengan izin. Aku mengizinkan siklus lama ditutup. Nah, tapi dengan izin. Latihan pertama tadi sebenarnya bukan latihan. Kalau di tradisi pembacaan batin lama, itulah yang disebut sebagai ritual membaca tanda sebelum pintu ditutup. Orang-orang zaman dulu tidak meramal dengan kartu. Mereka meramal dengan respon tubuh saat hidup melambat. Latihan pertama barusan bekerja. Kayak gini nih. Nafasnya diperlambat, suara luar mengecil. Tubuh nggak disuruh ngapa-ngapain. Nah, di titik itulah tubuh bicara jujur. Makanya banyak di antara kita yang langsung sadar. Oh, ternyata aku tegangnya di dada. Oh, perutku kok keras. Oh, kepalaku pengen kabur. Nah, itu bukan sugesti, itu pembacaan terhadap tubuh kita sendiri. Secara batin, yang terjadi adalah energi ditarik kembali ke pusat. Medan hidup menyempit sementara. Jiwa berhenti menyebar keluar. Siklus lama mulai mengendur. Nah, secara tubuh,
Nafas panjang adalah sistem parasimpatik mulai aktif. Kemudian saraf berhenti berjaga, hormon stres turun setahap, dan energi berhenti bocor ke antisipasi masa depan. Perhatian jatuh ke dalam. Makanya rasa yang muncul sering bukan tenang, tapi kosong, aneh, datar, atau ingin diam tanpa alasan. Nah, di dunia batin, itu bukan tanda turun, itu tanda penarikan. Ada satu kesalahpahaman besar. Banyak orang yang mengira bahwa spiritual itu harus ringan. Latihan harus bikin nyaman. Ramalan harus bikin semangat. Padahal di pembacaan siklus, sebelum naik selalu ada fase sunyi. Fase ini nggak enak di ego, tapi jujur di tubuh. Dan tubuh hanya jujur saat tidak dipaksa. Nah, kalau kamu merasa nggak enak di latihan pertama, itu bukan gagal. Itu tanda kamu akhirnya berhenti menipu diri sendiri. Nah, bagian yang sering bikin kita nyasar nih sob. Kalau fase pelan ini kita lewati dengan banyak teori, pengetahuan, afirmasi, ramalan di kepala, motivasi kejar-kejaran. Biasanya yang muncul bukan pencerahan, tapi overthinking hal kecil, sabotase receh, kemudian drama yang sebenarnya nggak perlu, atau dorongan aneh buat ngerusak dikit. Kenapa? Karena tubuh kita sedang menutup siklus, tapi pikiran memaksa membuka yang baru. Itu yang disebut tabrakan frekuensi. Dan tabrakan frekuensi tidak meledak, tapi bocornya pelan-pelan. Nah, ramalan paling jujur di fase pelan ini bukan rezeki apa, jodoh siapa, atau karir kemana. Tapi satu pertanyaan sederhana. Bagian tubuh mana yang belum mau melepas peran lamanya? Apakah dada, perut, raha, atau pikiran yang biasa sibuk? Nah, bagian itulah yang sedang kita latih sekarang. Latihan pertama tadi belum menanam apapun. Dia hanya membuka data, menunjukkan pola, memperlihatkan sisa ketegangan. Nah, kalau berhenti di situ aja, kita jadi sadar tapi belum aman. Dan sadar tanpa aman sering bikin kita makin gelisah. Karena itulah, latihan kedua itu bukan tambahan. Dia adalah jawaban dari tubuh yang barusan bicara. Nah, sebelum kita lanjut ke latihan kedua, simpan kalimat ini. Yang ingin ditutup tidak butuh dilawan. Dia butuh diizinkan. Dan di latihan kedua ini, setelah ini, kita tidak akan membaca lagi. Kita akan melakukan sesuatu yang lebih halus dan lebih menentukan. Yaitu mengajari tubuh bahwa menutup siklus nggak bahaya. Dan disitulah ramalan berhenti jadi cerita dan mulai jadi peristiwa batin yang nyata. Inilah latihan kedua. Ritual penutupan siklus dan izin masuk ke fase baru. Kalau kamu berhenti di latihan pertama, kamu baru melihat tanda, jadi belum mengubah nasib tubuhmu. Latihan kedua ini bukan tambahan. Ini bagian yang dulu selalu ada di ritual penutupan siklus orang-orang lama. Aku mau kita mengingat satu hal dulu. Di dunia batin tidak ada pola hidup baru yang bisa masuk kalau tubuh belum mengizinkan yang lama pergi. Latihan kedua ini bukan afirmasi, ini izin batin. Dan izin hanya bisa diberikan kalau tubuh diam dan hadir.
Mari kita mulai latihan keduanya. Sekarang kita turunkan energi ke bumi. Duduk santai, tekan telapak kaki ke lantai. Bukan kuat, tapi cukup terasa. Tarik nafas 4 hitungan lewat hidung. Lepaskan 6 hitungan lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung 4 hitungan. Lepaskan lewat mulut 6 hitungan. Ucapkan rileks, tenang, damai. Tarik nafas lewat hidung 4 hitungan. Lepaskan lewat mulut 6 hitungan. Ucapkan pelan. Aku di tubuhku, aku di sini. Kembali tarik nafas lewat hidung. Lepaskan lewat mulut perlahan. Kalimat ini bukan sugesti. Itu adalah panggilan pulang. Karena banyak orang hidup di kepala. Maka latihan itu tadi mengembalikan kita ke wadah. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Kalimat-kalimat ini tidak perlu diyakinin. Kalau tubuh menolak, jangan dilawan. Diam dulu, baru lanjut. Tarik nafas 4 hitungan lewat hidung. Lepaskan 6 hitungan lewat mulut. Ucapkan, aku siap hidup tanpa drama. Karena drama sering bukan sifat, tapi cara tubuh, cara lamanya tubuh untuk merasa hidup. Kembali tarik nafas lewat hidung 4 hitungan. Lepaskan 6 hitungan lewat mulut. Kemudian ucapkan, aku mengizinkan hidup berjalan pelan. Pelan itu bukan mundur. Pelan itu tanda medan hidup sedang berganti. Tarik nafas perlahan lewat hidung. Lepaskan lewat mulut perlahan. Ucapkan, aku tidak perlu panik untuk berubah. Tarik nafas lewat hidung. Lepaskan lewat mulut. Kembali tarik nafas lewat hidung. Lepaskan lewat mulut. Banyak perubahan gagal bukan karena salah arah, tapi karena tubuh ketakutan. Sekarang diam. Diam. Bukan afirmasi. Bukan visualisasi. Tidak memperbaiki rasa. Biarkan diam. Kemudian tarik nafas pelan. Lepaskan perlahan. Ucapkan, tubuhku boleh belajar pelan. Kembali tarik nafas lewat hidung. Lepaskan perlahan lewat mulut. Teruskan polanya. Di momen diam ini, saraf belajar satu hal penting. Oh, ternyata setelah izin nggak ada bahaya ya. Nah, disinilah pola baru ditanam, bukan di kata-kata, tapi di rasa aman.
Nah, kalau latihan pertama itu membaca ramalan tubuh, maka latihan kedua ini mengubah respon takdir di saraf. Yang berubah pelan-pelan adalah saraf dari siaga ke netral, hormon dari dorong ke turun, dan energi dari bocor kembali ke pusat. Sedangkan jiwa kemudian dari teriak masuk pada kehadiran. Inilah kenapa orang-orang lama tidak mengejar ramalan. Mereka menyiapkan wadahnya. Aku penasaran nih, setelah latihan kedua ini, bagian tubuh mana yang paling berubah rasanya? Apakah dada lebih ringan? Apakah perut lebih hangat? Apakah kepala kosong? Apakah masih tegang tapi sadar? Nah, kalau latihan kedua ini tadi, latihan pertama, kedua ini kena banget, jangan disimpan sendiri. Ajak satu orang buat latihan bareng kamu saat ini. Karena penutupan siklus lebih kuat kalau nggak sendirian. Nah, kalau kamu merasa bagian ini kena, itu artinya fase ini bukan kebetulan. Kalau kamu ingin paham kenapa tubuh bisa panik saat hidup mulai stabil, sudah kita bongkar pelan-pelan di episode ke-71 dan 72 kemarin. Episode ke-71 adalah kenapa banyak orang goyah tepat saat hidup mau beres. Dan di episode ke-72, ramalan 2026 dibaca bukan dari langit tapi dari kesiapan tubuh saat ini. Dan di video selanjutnya, episode ke-74 adalah 2025 tidak ramai, tapi tubuh kita sedang naik kelas. Itu bukan video motivasi ya, itu penutupan emosional satu siklus hidup. Banyak orang nggak nangis di situ, tapi dadanya tiba-tiba lega. Kalau hidupmu kerasa pelan di akhir tahun, jangan buru-buru menyalahkan diri. Dalam bahasa ramalan lama, itulah tanda gerbang energi sedang dibuka. Dalam bahasa tubuh, itulah saraf yang sedang belajar bahwa hidup tidak selalu ancaman. Hidup tidak sedang mundur. Hidup sedang mengganti cara berjalannya. Sadari dulu, percaya kemudian. Biarkan percikan cahaya Tuhan turun ke nafasmu, ke tubuhmu, ke rasa amanmu, dan menyalakan energi suara jiwamu untuk menerangi hidupmu. Terima kasih sudah nonton. Ketemu lagi di episode berikutnya. Live long and prosper everyone. Love you.